Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang dajal-dajalin orang itu bukan wali lah. Suatu saat si teman saya ini ke Suryalaya, biasanya ngamplopin kepada kiai. Nggak punya duit dia. Ngamplopin dikit-dikit lah, nggak punya duit. Aduh, nggak punya duit nih, di dompet nggak ada duit. Bensin bagaimana lagi? Ada cuma 25.000, nggak cukup. Pom bensin jauh lagi. Waduh, gimana? Udah dah, pulang aja. Pas pulang, salaman ke Haji Dudun, anaknya Abah Hanom ya. Pas pulang, saya pamit, mohon maaf nggak bisa apa-apa. Salaman Sunda. Tau-taunya, kok ada duit? Apa nih, Pak Haji? Gas, dah. Bersyukur aja, bersyukur. Kata Pak Haji Dudun gitu. Akhirnya dia bawa ke mobil, pas dibawa mobil dihitung 2 juta zaman dulu tuh. Tanya kepada orang yang tinggal di Suryalaya, teman-teman saya yang lama tinggal di Suryalaya, saya tanya, ente pernah nggak dengar Abah Hanom cerita surga? Enggak. Ceritanya Allah aja. Memang kekasih Allah begitu. Dia sama surga udah lewat. Karena bagi mereka surga itu sama-sama makhluk kok. Jadi kita ini punya sanad. Secara fisik, sanad itu ada sanad fisikal. Abdul Latif bin Muhammad Ahsan bin Datim bin Ahmad Warja bin Suryadilaga dan lain sebagainya. Sampai barangkali Sultan Hasanuddin barangkali gitu ya, dan lain sebagainya. Itu fisikal. Ada sanad intelektual, sanad keilmuan. Saya ilmu dapatnya dari pesantren As-Siddiqiyah Kebon Jeruk. As-Siddiqiyah Kiai Nur Muhammad dapat dari Lirboyo, terus sampai Syekh Abdul Karim Riboyo, lalu dari Lirboyo pindah ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, dari Syekhuna Khalil terus itu namanya sanad keilmuan. Ada juga sanad spiritual. Abdul Latif ini mengambil ijazah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin Abah Hanom, Suryalaya. Tapi ini banyak yang abal-abal ya, yang di video-video yang viral itu, yang mengaku Suryalaya, Abah mengaku Suryalaya, malah bawa-bawa ke politik, itu abal-abal tuh, nggak bener. Suryalaya nggak mau ditarik-tarik ke politik, jadi apa dajjal lah istilahnya, Rasulullah lah, itu nggak bener. Jadi kalau mengatasnamakan Suryalaya, membawa ke politik itu berarti abal-abal. Nah, kalau Suryalaya enggak. Tapi ada wilayah lain mengatasnamakan Suryalaya, mengatasnamakan penerus Abah Hanom. Nah, inilah yang suka bikin aneh-aneh fatwanya itu. Padahal itu tidak. Nah, kalau di Suryalaya sendiri orang tersebut nggak diakui di Suryalaya. Ini nggak kenal nggak sama yang di video ini yang viral, yang menyebut Rasulullah, yang nggak milih ini sama dengan Dajjal, itu nggak diakui di Suryalaya. Jadi kalau mau tahu di Suryalaya, datang ke Suryalaya. Kiai tersebut diakui apa enggak? Nah itu ya. Nah kembali saya dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, beliau lalu dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Syekh Tolhah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas di Kalimantan, Syekh Ahmad Khotib Sambas, terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya silsilah spiritual. Jadi secara fisik kita jelas ada silsilah, secara keilmuan kita juga cari yang punya silsilah. Kalau cari ustadz katakanlah gitu, silsilah keilmuannya mana nih? Ini juga ada keberkahan tersendiri. Kayak Gus Ikdam itu yang dari Ploso. Beliau kalau bikin pengajian 20.000 jamaahnya. Kalau ada artis jadi 50.000. Nah, beliau bilang, saya ini begini, saya hebat, ini adalah berkahnya silsilah ilmu. Beliau menyantren di Ploso. Ploso sudah jelas silsilah ilmunya kemana, itu kan. Nah, jadi lebih terpercaya orang yang punya silsilah ilmu. Nah, di kami juga ada itu silsilah keilmuan, itu ada sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah bacaan ada juga. Jadi saya punya silsilah kiroah nih. Kiroah saya silsilahnya kemana? Sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada silsilah saya.
Orang yang sudah punya silsilah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Baik dari sisi bacaan ada silsilah, ada keilmuan ada silsilah, secara fisik juga apalagi kita udah punya semua. Dan satu lagi silsilah adalah silsilah spiritual. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini silsilah spiritual dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam saya ingin mengambil beberapa ayat tetapi mirip-mirip, jadi saya ambil satu aja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana arsalna kami utus fikum di antara kalian rasulan seorang rasul minkum dari kalangan kalian. Karena diutusnya kepada manusia, rasulnya manusia. Diutusnya kepada kaum yang saat itu mayoritas gak bisa baca, ya diutusnya rasulnya juga sama dengan mereka. Apa tugasnya? Saya langsung saja. Tugasnya adalah 3. Pertama, yatlu alaikum ayatina, tilawah, membacakan. Yatlu, membacakan alaikum kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Tala yatlu tilawah. Maka yang pertama adalah tilawah, membacakan. Lalu tugas yang kedua, peran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa yuzakkikum, mensucikan, tazkiyah. Jadi tugas Rasul itu ada tilawah, ada tazkiyah. Tentu bukan mensucikan badan, tetapi mensucikan batin. Kalau mensucikan badan sih gampang, mandi selesai, gitu kan? Tapi kalau mensucikan batin, ini yang susah itu. Karena sebelum mensucikan batin orang, dirinya harus suci dulu. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian kitab, alkitab dan al-hikmah. Al-hikmah ini tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan al-hikmah ini kebijaksanaan, ada yang mengatakan al-hikmah ini hadis, macam-macam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka ulama menafsirkan sebagian ini sebagai ilmu laduni. Jadi mengajarkan ilmu husuli, ilmu yang diperoleh, ilmu yang diupayakan, jenis ilmu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah. Nah, itu ya. Maka perumpamaan ilmu husuli, ilmu yang knowledge by acquisition, gitu bahasa Tegalnya. Wah, knowledge by acquisition, pengetahuan yang diupayakan. Yang kedua, knowledge by presence, ilmu yang dihadirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya, kalau ilmu husuli, ilmu yang memang dengan jerih payah, itu bagaikan kita punya kolam. Lalu kita ambil air di kali, kita pindahin ke kolam kita. Nah, itu ada upayanya tuh. Nah, ada upaya, langsung kelihatan ngambil air pakai gayung, taruh di kolam kita. Maka air yang ada di kolam kita itu sifat-sifatnya sama dengan air yang ada di kali tadi. Kalau kalinya bening, di kolam kita bening. Kalau kalinya hitam, di kolam kita hitam, gitu ya. Maka belajar kepada siapa tergantung kita salurannya. Nah, kemarin saya sampaikan ada ibu-ibu, Ustadz, itu kan banyak alumni Timur Tengah, kenapa itu pada keras-keras itu? Ustadz bilang kalau dikit-dikit jelek-jelekin, dikit-dikit bid'ah-bid'ahin, itu berarti nggak belajar tasawuf. Apakah mereka nggak belajar tasawuf? Katanya gitu ya. Sedangkan mereka dari Timur Tengah. Iya, belajar tasawuf, salurannya kemana dulu? Belajar kepada follower atau belajar kepada hater? Nah, kalau belajar kepada hater, isinya jelek semua. Kolam apa nggak ngambil? Iya ngambil. Ngambilnya dari air jernih, apa ngambilnya dari air yang hitam? Kalau yang ngambilnya dari air yang hitam, kolamnya ikut hitam. Belajarnya dari orang-orang yang benci tasawuf, dari kitab-kitab yang memang anti tasawuf, maka hasilnya di anti tasawuf meskipun dari Timur Tengah.
Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah sifat ilmu husuli. Itu sangat terpengaruhi oleh kepada siapa dia belajar, buku apa yang dia baca. Tapi ada ilmu yang kedua. Ilmu ini kelihatannya nggak ada kaitannya dengan ngambil air. Ilmu kedua ini adalah ilmu laduni. Dengan cara apa? Dia terus saja ngebor ke dalam tanah. Terus kelihatannya nggak nyari air, terus saja kelihatannya nggak ngambil air, terus saja ngebor, terus sampai titik tertentu dan dia ketemu air, dan air itu air yang jernih. Nah, itulah ilmu laduni. Nah, jadi ilmu laduni apa? Bukan baca buku, dia membersihkan kolbu, terus saja dia bersihkan kolbu, tahu-taunya sampai titik tertentu dia mendapatkan sumber air. Dia langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh ketika yang di Nabi Khidir ya dan lain sebagainya. Para aulia rata-rata mereka punya ilmu laduni. Wali-wali seperti Habib Umar bin Hafidh itu ya, itu banyaklah ilmu laduninya. Nah, ini ilmu diajarkan oleh Rasul. Nah, ada 3 hal yang diperankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: taklim, tilawah, dan tazkiyah, atau tazkiyah, tilawah, taklim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu ya. Nah, taklim ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dan di antara sahabat Rasul itu ada yang memang bisa menerima 3T ini. Dia bisa menerima 3T dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tilawah dia dapat, di taklim ilmunya dapat, di tazkiyah bersihnya dapat. Lalu di antara sahabat tentu tidak semua. Ada sahabat-sahabat utama yang bisa memberikan fungsi 3T tadi kepada tabi'in. Dari tabi'in kepada tabi'in, terus dari Rasulullah diajarkan kepada sahabat-sahabat auliaullah. Nah, di antara sahabat ini tentu ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, Salman Al-Farisi mengajarkan kepada tabi'in. Lalu di antara tabi'in ada Imam Hasan Basri dan lain sebagainya mengajarkan kepada tabi'in. Nah, itulah ya, tabi'in terus sampai sekarang. Nah, maka ada 3 hal: tazkiyah, tilawah, taklim. Saya mau tanya, dari 3 hal ini, tilawah, majelis membacakan ayat, kira-kira banyak gak? Kira-kira banyak ya. Yang kedua, taklim, majelis taklim, banyak gak kira-kira? Banyak. Yang ketiga, majelis tazkiyah, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Dikit. Karena enggak banyak yang bisa tazkiyah. Yang tilawah banyak, yang bisa taklim banyak, tapi yang tazkiyah ini enggak, susah dicarinya. Susah sih enggak, tapi susah. Pakai sin besar ya. Ya Allah, susah nyarinya nih karena mensyaratkan harus bersih dulu. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang susah dari 3 fungsi ini adalah fungsi tazkiyah. Tetapi tetap saja ada di antara ulama-ulama sampai umat zaman sekarang yang mereka memiliki kemampuan tilawah, tazkiyah, dan taklim. Mereka terlatih dalam 3T itu, membacakan, mengajarkan, dan membersihkan. Mereka punya silsilah, dan itulah ulama pewaris Nabi, karena mewarisi peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka terus dari Rasul, sahabat, tabi'in sampai ulama zaman now. Wah, zaman now ya. Nah, mereka adalah ulama-ulama dengan kriteria yang terus menerus memiliki kriteria wali. Kalau zaman Rasul iya, itu nabi terakhir. Tetapi setelah Rasul, orang memiliki kualitas spiritual tertinggi itu disebut wali. Nah, jadi yang bisa menyampaikan 3T itu adalah seorang waliullah. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal waliullah itu? Apa kriteria-kriterianya? Nah, kita belajar. La ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui wali kecuali wali. Gitu ya. Tetapi kita bisa belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah minimal ciri-cirinya.
Kita nggak tahu siapa sebenarnya yang wali, kita nggak ngerti. Tetapi minimal ciri-cirinya bisa kita lihat. Nah, ibaratnya mengetahui bukan dengan hakiki, tapi dengan kriteria-kriterianya. Oke, apa kriterianya? Yang pertama, di dalam surat Yunus ayat 62 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, ingatlah, inna, sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tidak juga sedih. Tidak takut masa depan, tidak sedih masa lalu. Nah, itu ya, wali itu begitu. Dilanjutkan juga, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bapak Ibu, la ilaha illallah itu kita ambil benih la ilaha illallah dari orang yang kolbunya bertakwa. Kalau kita ambil benih mangga, kita ambil dari mangga yang asam, tumbuhnya bakal asam. Tapi kalau kita ambil benihnya dari mangga, apa yang paling enak kira-kira ya? Gedong, mangga gedong, gincu, manisnya popol gitu kan. Kita ambil, kita tanam, itu kemungkinan manis juga. Maka kita juga mengambil talqin dzikir dari siapa? Nah, itu. Kita ngambil talqin dzikir tidak dari sembarang orang. Tidak bisa dari orang umum yang penting bisa mengajarkan, dia kuliahnya S3 jurusannya tafsir gitu ya. Nah, saya kan S3 jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ustadz Latif S3-nya di PTIQ jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Ayo dong, beri kami ijazah zikir. Nah, ini dia nih, nggak bisa saya nyerah gitu kan. Nah, tetapi maka waktu itu pakai Wafiuddin lah yang datang, karena beliau yang punya legitimasi, beliau license dari Pangersa Abah Hanom. Jadi mengambilnya benih itu dari Pangersa Abah Hanom. Silsilah, itulah silsilah spiritual kita. Oke, kembali kepada wali. Wali tidak takut masa depan, tidak sedih masa lalu. Nah, itu. Suatu saat Pak Wafi ini kan dari dulu main sama para jenderal biasa ya, jenderal bintang-bintangan lah gitu ya. Kalau saya bintang 9 paling. Itu ya, pengurus NU. Iya. Bintang 7, puyeng gitu. Nah, beliau mainnya bintang 3, bintang 4 dan lain sebagainya. Lalu suatu saat tahun 98, itu kan lagi krisis, wah ini mencekam nih Jakarta nih. Lalu beliau pergi ke Suryalaya. Pas pergi ke Suryalaya, beliau mengadu kepada Pangersa Abah Hanom. Bah, ini Jakarta, bah. Saya tahu petanya, bah. Siapa bintang yang lari ke sini, siapa yang ke sini. Yang sini senjatanya apa aja, yang sini senjatanya apa aja. Ini siap sebentar lagi pecah Jakarta, bah. Kalau Jakarta pecah, Indonesia gimana nih, Pak? Wow, ngadu. Abah Hanom diem aja. Dalam hati Pak Wafi, ngerti nggak ya kira-kira gitu ya? Masa sih nggak ngerti? Pasti beliau ngerti, tapi kenapa diem aja ya gitu ya? Akhirnya ngajak makan malahan. Ngajak makan. Pas ngajak makan, ngambil ikan di kepel-kepel, ditaruh di piring Pak Wafi. Kepel lagi taruh di piring Pak Wafi gitu ya. Lalu gimana bah tentang tadi bah? Kita kerjakan saja tugas kita. Kata beliau, insya Allah ada rijalul ghaib. Kata beliau itu yang akan menjaga Jakarta. Kerjakan saja tugas kita, perbanyak saja zikir. Kata Pangersa Abah begitu tuh. Enak banget. Padahal Pak Wafi ceritanya wah luar biasa beliau. Udah beliau punya pengetahuan di situ, beliau kemampuan menyampaikannya seru gitu kan. Tapi tenang-tenang saja Pangersa Abah malah dikasih kita kerjakan saja tugas kita. Insya Allah ada rijalul ghaib, tenang gitu. Dan ternyata betul Jakarta aman. Suatu saat Pak Wafi menghadap lagi ke Pangersa Abah Hanom. Lagi menghadap, lagi ngomong, tiba-tiba kebakaran di rumah beliau. Kebakaran di dapur gitu kan. Api kebakaran. Pak Wafi serba salah nih. Ini kira-kira apa madamkan api apa gimana?
mau madepkan api tapi lagi diajak bicara sama Abah Anom, kalau nggak matiin api ini kayak songong apa enggak ya, rumah guru lagi kebakaran, ini serba salah nih, aduh gimana, tapi kelihatannya Abah Anom tenang aja tuh, diem aja ngobrol, dan kebakaran tetap aja ngobrol gitu ya, ngajak ngobrol, ini bagaimana sih. Tak lama kemudian padam begitu. Jadi memang waliullah itu memang nggak gusar. Ketika dituduh kepada beliau, dasar zikir setan, kata ada yang begitu ya, ditunjuk, saya mah zikirnya bukan setan, saya zikirnya la ilaha illallah. Nah itu, lalu dipanggil diadili. Katanya Anda ini meniduri anak orang lain. Bagaimana? Iya, betul, saya meniduri anak orang lain karena istri saya kan anaknya orang gitu. Jadi enak aja jawabannya itu. Ya Allah, kadang-kadang mengirim utusan untuk menghadiri sebuah seminar, di mana seminar itu banyak cendekiawan. Lalu Abah Anom, kamu wakili saya di sana. Pas nanti nih bawa kertas. Dari Abah Anom. Kertasnya isinya apa? Beberapa ayat Al-Quran. Apa nih ayat Al-Quran? Nggak ngerti. Udah dah, pokoknya udah dibaca, ditaruh aja. Ternyata ketika seminar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Pas ini ada waduh, ini saya nggak bisa jawab nih, pertanyaannya berat banget. Oh iya, tadi coba kertas. Oh ternyata jawabannya ada di situ. Jadi memang tenang bener gitu kan. Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi luar biasa kalau kita di dalam hidup kita ini, menurut saya nih harus ada orang dengan keimanan yang tinggi yang dijadikan pegangan oleh kita. Nah itu kalau enggak berat nih. Kira kita ibarat perahu, nggak kerasa, tautannya makin lama makin jauh, gitu kan? Maka kita harus berpegangan itu. Yang kedua, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Yang umumkan perang Allah. Makanya kalau ada orang yang diduga wali, jangan coba-coba dimusuhi, gitu. Nah itu, iya dianya nggak apa-apa, tetapi Allah yang nggak seneng. Itu jangan, takutnya celaka. Lalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling kusukai, yaitu apa-apa yang kuwajibkan. Nah ini ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Masih aja udah aku suruh dengan yang wajib, tetap aja dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi yang namanya wali itu pasti rajin ibadah. Nah, tapi kalau wali murid belum tentu. Nah, itu ya. Wali kelas itu belum tentu tuh. Tapi kalau waliullah, wali Allah, wali itu artinya kekasih. Kekasih Allah. Memang yang dicintai sangat mencintai Allah. Maka Bapak Ibu, saya dari pengersa Abah Anom, saya tanya kepada orang yang tinggal di Suryalaya, teman-teman saya yang lama tinggal di Suryalaya, saya tanya, ente pernah nggak dengar Abah Anom cerita surga? Enggak, ceritanya Allah aja. Memang kekasih Allah begitu, dia sama surga udah lewat, karena bagi mereka surga itu sama-sama makhluk kok. Kita makhluk Allah, menyembah Allah untuk mendapatkan makhluk. Kalau nyari surga tuh, maka Pak itu bukan waliullah sesungguhnya, itu kekasih surga. Yang dia cari sebenarnya surga, bukan Allah. Allah nggak peduli, yang penting dia masuk surga. Tuh, itu bukan kekasih Allah. Maka di mulutnya pengersa Abah, Allah lagi, nggak cerita surga tuh. Jadi kalau masih ada jalan menuju surga, ya nggak apa-apa, itu juga udah bagus gitu kan. Tetapi bukan waliullah, masih kekasih surga. Ada lagi yang ibadahnya bukan karena surga, karena memang supaya hartanya banyak. Ini bukan kekasih surga lagi, kekasih dunia, lebih rendah lagi. Kalau waliullah itu dia beribadah kepada Allah hanya untuk Allah. Nah, jadi kekasih Allah ya, waliullah itu artinya kekasih Allah. Jadi ciri-cirinya gemar beribadah. Pengersa Abah Anom itu bukan sholat subuh berjamaah, bukan sholat tahajud 1:30
udah bangun mandi usia 80 sekian itu di kursi roda, mandi malam, bukan hanya tahajud ya, mandi malam untuk melaksanakan rangkaian tahajud sampai subuh. Kenapa mandi malam? Saking beliau menghormati perjumpaan dengan Allah saat sepertiga terakhir. Masa berjumpa dengan Allah badannya bau? Masa berjumpa dengan Allah masih bau keringat? Masa berjumpa dengan Allah pakaiannya masih pakaian yang dipakai tidur? Nah, berjumpa dengan Allah kekasih, senang. Ya Allah, di kursi roda kata siapa? Teman saya tukang mandiinnya. Tiap jam 1:30 dalam kondisi di kursi roda mandi karena akan menghadap Allah. Tuh, jadi yang namanya wali itu ibadahnya udah gak kira-kira dah. Jadi saya pernah di Malaysia seminar antara bangsa. Kata si profesor, itu sufi-sufi itu lebih kafir dari orang kafir. Kata si profesor itu. Saya bilang, Pak dari mana Pak? Taunya? Iya, saya baca buku-buku dan lain sebagainya. Ya, belajarnya dari hater. Lagi-lagi dari hater nih, gak ada benernya nih. Saya bilang di Indonesia Pak, sufi-sufi itu ibadahnya bahkan paling khusyuk. Abah Hanum itu nggak pernah azan lalu ke masjid, nggak pernah. Karena azan udah di masjid. 5 menit sebelum azan kalau ada tamu, Abah pamit ya mau ke masjid. Itu beliau ke masjid. Jadi azan posisi udah di masjid beliau. Nah, jadi itu ibadahnya tahajudnya full 12, duhanya 8, witirnya ya Allah itu. Kalau kita baca itu susunan ibadahnya itu 100 lebih itu satu hari itu sholat sunnahnya itu ya. Maka Rabi'atul Adawiyah juga sholat sunnah semalam beliau nggak banyak-banyak, cuman 1000 rakaat. Jabir bin Hayyan, bapak ilmu kimia, kalau di Latin disebut algeber, itu sholatnya nggak banyak-banyak juga, cuman 400 rakaat. Ya Allah, itu ya, yang namanya wali itu begitu tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani juga ya, beliau sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Ya Allah, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Dan itu bukan berarti habis isya tidur tapi nggak batal, bukan, terus ibadah sampai subuh. Ya Allah, itu luar biasa. Oke, jadi gemar ibadah. Yang ketiga, Allah kadang-kadang menunjukkan supernatural power. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtashiru biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Yang artinya, apabila aku telah mencintainya, udah aku suruh yang wajib dia lakukan, tetap aja yang sunnah-sunnah terus saja dia istiqomah dia jalankan. Ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, aku menjadi telinganya, yang dengan itu dia mendengar, maka pendengarannya adalah pendengaran yang diridhoi Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangannya adalah pandangan aku. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dengan itu dia memukul gitu kan, bekerja. Warijlahul lati yamshi biha, dengan aku menjadi kaki yang dengan itu dia berjalan. Nah, jadi matanya mata ridho Allah, telinganya ridho Allah, tangannya ini tangan penuh keberkahan. Maka kita kan merdeka itu antara lain para ulama tuh. Ada kata Kiai Hasyim Asy'ari, ketika mau jihad nanti dulu kita tunggu kiai dari Buntet, Kiai Abbas gitu kan. Kiai Abbas ini singa dari Buntet. Lalu Kiai Abbas ngapain? Cuman pakai batu kerikil. Itu pesawat-pesawat dilempar-lemparin sama beliau pakai batu kerikil. Bukan masalah batunya, tangannya itu sudah tangan yang disertai ridho Allah. Nah, itu dia tuh. Jadi berkatlah kita menipu pakai batu kerikil ya sama aja. Nah, beliau udah beda Kiai Abbas itu dari Buntet. Nah, begitulah ya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Kamu tidak melempar ketika melempar kecuali Allah yang melempar. Lalu ketika doa pasti aku berikan, ketika minta perlindungan aku lindungi. Nah, doanya waliullah itu makbul. Kita percepat saja. Yang keempat, wali itu senangnya menyembunyikan karomah. Jadi yang obral karomah bukan wali, dukun biasanya ya. Itu suatu saat ada seorang kiai itu disuruh oleh Abah Hanum
untuk dakwah di Cirebon. Itu kiai muda, nggak pernah ke Cirebon. Kiai nih kasih alamat nih, tolong wakili Abah dakwah di Cirebon. Di situ ada manakib. Iya. Lalu kiainya mau berangkat pagi-pagi karena belum pernah ke Cirebon kan. Cirebonnya di mana? Lagi perlu tanya-tanya, kendaraannya bagaimana. Pas mau pamit, Bah mau pamit, tak dulu sholat duhur dulu. Oh iya sholat duhur, ya mungkin lebih enak lah ya. Habis sholat duhur, kiai tersebut mau pamit lagi sama Abah Hanom. Bah mau pamit, Cirebon jauh, saya belum pernah. Tak dulu, sholat asar dulu. Sholat asar. Maghrib harus ada di tempat. Gimana ya? Ya berhubung yang ngomong Abah ya. Ya udah dah, okelah kalau begitu. Sholat asar sambil nyampe kan nih. Udahlah kita ini aja lah, manut aja lah. Akhirnya sholat asar, pas sholat asar pamit lagi, Bah pamit. Lari. Kata Abah Hanom begitu kan. Ayo lari. Loh, wah langsung dia lari. Pas lari sampai jalan. Pas sampai jalan dia mobil apa lagi. Tiba-tiba ada truk datang. Pak mau kemana Pak? Saya mau ke Cirebon. Oh ke Cirebon? Oh ya pas deh saya juga ini mau ke Cirebon. Iseng nih sendirian di truk kosong gitu kan. Ayo deh buat teman saya. Akhirnya nemenin alhamdulillah gitu kan. Ketemu truk ngobrol truk. Pak Cirebonnya mana Pak? Cirebonnya ini kecamatan ini. Iya saya juga mau ke situ. Kelurahannya ini. Nah itu kelurahan saya tuh. Kampungnya mana kampung ini? Nah itu kampung saya. Di rumah siapa Pak? Coba di rumah siapa? Pak Haji ini. Nah itu tetangga saya kata si truk begitu ya. Ya Allah itu. Wah kata kiai itu cerita ke saya. Itu truknya terkosong namanya dendam dia kali ya. Itu larinya kayak setan. Tapi setan larinya kenceng gak sih? Kata dia itu lari katanya sampai sebelum maghrib udah ada di lokasi. Ya Allah, wah ini bener-bener nih untung saya nurut sama guru. Kata dia gitu kan. Udah selesai ceramah, balik lagi ke Suryalaya. Bah, maka gas kata Abah. Dah, enggak usah cerita-cerita dah. Gitu. Nah, jadi kalau wali begitu, tapi kalau dukun, kamu berangkatnya entar habis asar karena kamu akan ketemu truk kosong kayak setan, gitu kan? Itu mungkin begitu ceritanya kalau dukun, gitu kan? Tapi kalau wali, entar sholat dulu. Nah begitu. Nah Pak Wafi pernah tuh dari Suryalaya, Bah saya mau pulang sekarang juga. Kenapa? Besok aja kata Abah habis subuh. Nggak bisa Bah, karena ini besok kalau saya berangkatnya habis subuh nggak nyampe di TPI ada siaran, gitu kan? Oh ya udah, nggak nurut. Akhirnya pakai Verosa, bannya pecah, dua-duanya nggak nyampe juga ke TPI gitu. Ya jadi kalau mengwali begitu, kita samina wa atokna, karena beliau pandangan berbeda. Nah itu jadi seperti itu, tapi beliau nggak cerita bahwa kamu nanti ketemu ini orangnya supir truknya orang kampung situ, enggak, diem aja. Ketika disampaikan gas udah, jangan cerita. Nah, jadi maka ciri-ciri wali yang benar itu menyembunyikan karomah. Malu dia kalau karomahnya diketahui. Takutnya apa? Nanti dia merasa ujub, nanti dia merasa sombong, nanti diketahui oleh orang jadi ria. Dia takut banget tuh. Maka mendingan guys, ada wali yang ketahuan dia wali lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, ini aku sekarang udah ketahuan. Ya Allah cabut aja nyawa aku ya Allah. Nah, itu ya. Jadi nih kartu nama karomah nih gitu ya. Kalau pengen karomah nih, wah nggak begitu, itu sembuh nih orangnya nyembuhin. Itu sama saya doain tadi sakit, habis saya doain itu bukan wali itu yang begitu tuh. Nah jadi begitu. Oke, tapi kenapa begitu? Karena supaya tidak kultus individu, tetap kerja gitu, supaya tidak menghancurkan peradaban rasional. Jadi nggak mengandalkan karomah, udahlah kita nggak usah bertanam, nggak usah pupuk, nggak usah apa, minta air aja sama wali. Ya ini dia nih, jangan begitu. Oke kita lanjut ya, tauhidnya murni. Ini jam 7:04 ya, ini isya ya, sedikit lagi ya. Oke deh, 2 lagi deh. Wali itu tauhidnya betul-betul murni. Abu Yazid Al-Bustami berkata, inni uridu illa uriduk. Yang diinginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya hajat kepada makhluk, tidak minta-minta apalagi. Lalu mengkondisikan juga enggak, saya mimpi umroh dipanggil oleh Rasul. Oh gitu Kiai? Iya.
Terus gimana Kiai? Masalahnya saya nggak punya ongkos, gitu kan ya. Nah, itu mengkondisikan. Nah, yang begitu bukan wali itu. Nah, tapi kalau wali nggak minta-minta. Karena apa? Dari Allah itu sudah dijamin. Nah, bahkan banyak memberi. Pangarsa Abah itu kalau ngamplopin, wah luar biasa. Tapi saya lihat jam lagi ya. Saya punya temen nih. Sekarang belum lama dia telepon saya. 3 hari yang lalu lah dia telepon saya. Dia tinggalnya di Jerman. Lalu dia kalau ke Suryalaya itu biasanya dari Abah Hanom sebentar cium tangan, lalu ngobrol dengan anaknya Pak Haji Dudun almarhum. Nah itu ya. Dari situ di Pak Haji Dudun ini juga menurut orang-orang wali juga. Anak-anaknya Pangarsa Abah Hanom banyak yang wali. Di sekitar beliau juga banyak yang wali. Suryalaya itu pabrik wali. Jadi akhirnya oleh Pak Haji Dudun disebutkan, Neng, kamu yang ikhlas ya Neng, kamu bakal mendapatkan ujian yang berat gitu. Dan kamu juga ikhlas juga, kamu ini barangkali suatu saat ditugaskan di Jerman. Waduh, enggak, saya enggak senang ke Jerman. Udah, itu udah takdir, udah. Saya enggak bisa bahasanya. Bahasa mah gampang, ntar juga bisa gitu kan. Kata dia, ya udah gitu. Tak lama kemudian setelah pertemuan itu lagi-lagi ada hubungan Jerman. Akhirnya benar sekarang tinggal di Jerman. Jadi seperti itu. Suatu saat si teman saya ini ke Suryalaya biasanya ngamplopin kepada kiai. Nggak punya duit dia. Ngamplopin dikit-dikit lah, nggak punya duit. Aduh, nggak punya duit nih, di dompet nggak ada duit. Bensin bagaimana lagi? Ada cuma 25.000, nggak cukup. Pom bensin jauh lagi. Waduh, gimana? Udah dah, pulang aja. Pas pulang, salaman ke Haji Dudun, anaknya Abah Hanom ya. Pas pulang, saya pamit, mohon maaf nggak bisa apa-apa. Salaman Sunda. Tau-taunya kok ada duit? Apa nih Pak Haji? Gas, dah. Bersyukur aja, bersyukur. Kata Pak Haji Dudun gitu. Akhirnya dia bawa ke mobil, pas dibawa mobil dihitung 2 juta zaman dulu tuh. Ya Allah, ini 2 juta, luar biasa. Itulah wali. Jadi boro-boro minta, ngasih senengnya. Nah itu ya. Oke, yang terakhir, waliullah itu akhlaknya pasti bagus. Nah, karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang dajal-dajalin orang itu bukan wali lah, gitu ya. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.